Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit jingga perlahan menelan cahaya terakhir ketika sebuah perahu kecil melaju mendekati daratan sunyi yang menjorok seperti cangkir raksasa. Pulau itu tampak tenang, tapi ada sesuatu yang ganjil di udara, semacam tekanan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak banyak yang berani datang ke sana tanpa alasan kuat. Mereka yang tahu kisahnya, tahu bahwa Pulau Cangkir menyimpan lebih dari sekadar pasir dan ombak. Di balik lebatnya bakau dan semak liar yang tumbuh liar, tersembunyi sebuah makam tua yang dijaga bisu oleh alam. Itu adalah makam Syekh Waliuddin, seorang tokoh suci dan legendaris dari Banten. Malam hari, pulau ini seperti berubah wujud. Kabut tipis turun dari langit, dan mereka yang cukup nekat untuk bermalam mengaku mendengar suara langkah dan bisikan ayat suci dari arah makam. Seolah sang penjaga belum pernah benar-benar pergi. Syekh Waliuddin bukan tokoh biasa. Ia adalah putra Sultan Hasanuddin, pemimpin besar Kesultanan Banten. Dari kecil, Waliuddin telah digembleng dengan ilmu agama, strategi perang, dan keahlian bela diri. Tapi sejak muda, jiwanya gelisah. Ia merasa takdirnya tidak berada di singgasana, melainkan di tempat di mana angin, laut, dan ancaman menyatu, tempat di mana ketenangan rakyat harus dijaga dengan pengorbanan yang sunyi. Pada masa itu, perairan di sekitar Banten dikuasai para perompak dan tentara bayaran asing. Mereka tak segan membakar kapal dagang, menyandra pelaut, bahkan menyerang desa pesisir. Salah satu kekuatan asing yang ikut bermain adalah Laksamana Portugis, yang dengan licik menggunakan bajak laut lokal sebagai alat kekacauan. Laut yang dulunya memberi hidup, berubah menjadi lorong maut yang menelan banyak nyawa. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Ia memanggil putranya ke ruang rahasia istana dan menyampaikan titah penting. Laut ini bukan sekadar jalan dagang, ujarnya. Ia adalah urat nadi kekuasaan kita. Jagalah. Sejak hari itu, Waliuddin menerima gelar Pangeran Jaga Lautan, bukan sebagai simbol kehormatan, tapi sebagai sumpah abadi. Ia bersumpah menjaga lautan, meski harus menyerahkan jiwanya di antara gelombang dan gelap. Waliuddin tidak menjalankan misinya sendirian. Ia memilih 12 pendekar terbaik dari berbagai penjuru Nusantara, orang-orang yang setia, cekatan, dan tak gentar menghadapi maut. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan bayangan yang bergerak dalam diam. Bersama, mereka menjadi pelindung laut, menyamar sebagai nelayan atau saudagar, menyerang cepat dan menghilang sebelum musuh sempat mengerti apa yang terjadi. Pulau Cangkir dipilih sebagai markas rahasia mereka. Letaknya tersembunyi dan bentuknya yang menyerupai cangkir menjadikannya tempat yang mudah dikenali, tapi sulit dijangkau. Di dalam pulau itu, mereka membangun pos pengintai, tempat pelatihan, dan ruang pertemuan di balik pepohonan rimbun. Dari sinilah strategi dibentuk, dan serangan diluncurkan. Pulau itu bukan lagi tanah kosong, tapi menjadi benteng tak terlihat di tengah laut. Pada malam ke-99 sejak operasi mereka dimulai, tanda bahaya muncul di cakrawala. Cahaya dari obor di kejauhan menandakan armada asing mendekat. Kapal-kapal besar itu bukan milik pedagang biasa. Mereka adalah bagian dari armada Kapten Morales, tokoh kejam dari Iberia yang telah menumpahkan darah di banyak pelabuhan. Ia dikenal karena keganasannya, dan kini, ia menuju Pulau Cangkir dengan niat menghabisi seluruh kekuatan Waliuddin. Pertempuran besar pun pecah. Langit diselimuti asap dan suara dentuman senjata memenuhi udara. Panah api melesat, air laut berubah merah oleh darah, dan kapal-kapal terbakar satu persatu. Namun di tengah kekacauan itu, muncul satu sosok berjubah putih. Dengan pedang berkilau dan sorot mata yang membakar, Waliuddin melompat ke kapal musuh, meneriakkan kalimat takbir yang membuat gentar hati lawan. Tak ada yang bisa menandinginya malam itu. Ayunan pedangnya cepat dan tepat, seolah digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar manusia. Dalam 1 lawan 1 yang menegangkan, Kapten Morales mencoba bertahan,
namun akhirnya roboh diterjang tebasan terakhir sang pangeran. Tubuhnya terhempas ke laut, tenggelam dalam gelombang hitam. Tapi kemenangan itu dibayar mahal, karena Waliuddin terluka parah, dan pertempuran belum usai. Dengan luka yang dalam dan napas yang mulai berat, Waliuddin ditopang oleh 2 pengikut setianya kembali ke pulau. Api masih membakar sisa kapal di kejauhan, dan jerit pertempuran perlahan digantikan oleh sunyi kematian. Di bawah cahaya bulan yang muram, ia berpesan lirih, "Kuburkan aku di sini, di antara darat dan laut, agar aku terus menjaga mereka." Lalu, dalam keheningan malam itu, Pangeran Jaga Lautan menghembuskan napas terakhirnya. Sejak malam itu, Pulau Cangkir tak lagi sama. Angin yang berhembus membawa aroma garam dan dupa. Orang-orang yang datang untuk mencari sisa pertempuran mengaku melihat cahaya putih berkelip di atas makamnya. Ada pula yang mendengar ayat-ayat suci terdengar samar dari arah laut. Seolah semangat sang penjaga belum sepenuhnya pergi, masih mengitari pulau, menatap cakrawala dengan kewaspadaan abadi. Makam Waliuddin menjadi tempat ziarah. Para peziarah datang dari berbagai penjuru, bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk merasakan kekuatan dan ketenangan dari tempat suci itu. Pulau Cangkir pun perlahan berubah, dari markas perang menjadi pusat spiritual. Tapi di balik keheningan itu, aura keramat yang melingkupi makamnya terasa kuat, seperti peringatan bahwa pulau ini bukan untuk disalahgunakan. Namun tidak semua yang datang berniat suci. Para pemburu harta dan peneliti ambisius mulai berdatangan, yakin bahwa pulau ini menyimpan peninggalan besar. Tapi banyak dari mereka pulang dengan wajah pucat dan mata kosong. Ada yang mengaku tersesat di kabut meski siang hari. Ada pula yang mendengar langkah berat mengikuti mereka tanpa wujud. Pulau ini seolah menolak siapapun yang berniat buruk. Salah satu catatan tua menyebutkan bahwa di bawah makam Waliuddin terdapat ruang tersembunyi, tempat ia menyimpan pusaka dan peta jalur laut yang hanya diketahui segelintir orang. Peta itu diyakini bisa mengendalikan alur perdagangan Nusantara. Tapi ruang itu tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Konon, hanya keturunan sejati sang pangeran atau orang yang berhati bersih yang bisa menemukan pintu masuknya. Cerita tentang ruang rahasia itu membuat banyak orang tergoda. Tapi mereka yang berniat jahat selalu gagal. Sebagian mengaku dikejar bayangan berjubah putih yang muncul dari kabut, berdiri diam dengan sorot mata tajam menembus jiwa. Ketika mereka berlari, bayangan itu tidak mengejar. Ia hanya mengawasi, cukup untuk membuat nyali luntur. Pulau Cangkir seolah memiliki penjaga abadi yang tak kasat mata, melindungi warisan Waliuddin. Legenda jaga lautan terus hidup di hati masyarakat sekitar. Mereka percaya kekuatan sang pangeran masih mengalir di sekeliling pulau, menjaga lautan dari mara bahaya. Banyak yang bersaksi bahwa kapal mereka selamat dari badai setelah melintas dekat Pulau Cangkir. Mereka yakin, Waliuddin masih berjaga, bukan dalam raga, tapi dalam ruh yang menyatu dengan ombak dan angin, menjaga siapapun yang datang dengan niat baik. Di tengah legenda yang terus berkembang, seorang pemuda dari garis keturunan Sultan Hasanuddin mulai mencari jejak leluhurnya. Mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Ia melihat lautan merah, pedang bercahaya, dan sosok berjubah putih berdiri di tepi pantai. Ia merasa dipanggil. Bukan oleh sejarah, tapi oleh sesuatu yang hidup di balik cerita lama. Sebuah janji yang belum tuntas, tugas yang belum selesai. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Awan menggulung cepat, dan angin membawa bisikan yang terdengar seperti doa dan peringatan. Warga pesisir mulai resah, seolah masa damai akan segera berakhir. Tapi di antara kekhawatiran itu, keyakinan muncul, jika bahaya datang, sang penjaga akan kembali. Entah dalam wujud mimpi, petunjuk, atau lewat darah keturunannya yang terpilih untuk meneruskan warisan. Pulau Cangkir bukan sekadar daratan berbentuk unik. Ia adalah benteng gaib, tempat peristirahatan seorang pangeran yang menyerahkan hidupnya demi lautan. Dan selama gelombang masih bergulung di Selat Sunda, nama Pangeran Jaga Lautan akan terus bergema. Dalam doa para pelaut, dalam mimpi para pencari kebenaran, dan dalam bisikan ombak yang tak pernah lelah menjaga rahasia masa lalu.